Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, It's Lizm Channel. Oke guys, jadi video kali ini aku cuma mau sharing singkat aja gimana rasanya perbandingannya ngamalin al-waqiah, sholawat, dan sedekah. Gimana sih kak beda-bedanya? Nah jadi kalau perbandingan antara waqiah, sholawat, sedekah, kalau berdasarkan pengalaman aku, nah ini pengalaman aku ya, setiap orang insya Allah beda-beda. Ini sebenarnya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi afala ta'qilun, kita mencoba berpikir dan menganalisis apa yang terjadi pada kehidupan kita. Kalau berdasarkan pengalaman aku mengamalkan surah Al-Waqiah, sholawat dan sedekah itu diibaratkan kita jalan di suatu tempat yang sepi, yang gak ada kendaraan. Terus waktu kita baca Al-Waqiah itu kita akan dituntun. Nah nanti kamu belok ke kanan, di kanan itu ada telaga, kamu minum, itu airnya seger banget, sejuk banget. Terus kita pergi ke situ. Nah kemudian nanti kamu jalan sekitar 100 meter, ada pohon apel. Nah pohon apel itu bisa kamu ambil. Nah itu enak banget, manis banget. Nah kita akan pergi ke situ, ngambil buah apel tadi gitu ya. Nah ini kita lagi di jalan. Nanti kita akan pergi ke situ, ambil buah apel tadi, dimakan, wah manis banget, enak banget gitu. Tanpa kita tahu, kok bisa ya aku nemu telaga, kok bisa ya aku makan buah apel semanis ini. Nah pasti bertanya-tanya seperti itu. Terus kalau kita ngamalin selawat, jadi selawat itu kayak tadi dari telaga misalnya ke pohon apel itu ada sekitar 500 meter. Nah kalau kita ngamalkan selawat, tiba-tiba ada orang yang lewat gitu, yang biasanya nggak lewat nih, dia lewat. Terus nanyain, mau kemana? Mau kemana kak? Ini aku mau ke atas sana, ikut nggak? Daripada jalan, ayo ikut. Nah terus kita ikut dong gitu ya, dapat tebengan gratis, kita ikut. Jadi dari telaga ke pohon apel tadi, kita dengan mudah digonceng sama orang. Udah nyampe di pohon apel, apelnya itu langsung udah matang-matang, udah bisa dimakan. Bukan yang masih kecil-kecil, yang belum bisa dipanen. Dan ngambilnya itu pohonnya itu rendah, nggak tinggi, nggak susah pakai gala atau segala macamnya. Tinggal nyampe ke pohon apel, terus kita petik, makan, dan manis banget, udah masak banget, sesuai banget. Seperti itu kalau ngamalin selawat. Paham ya maksudnya? Jadi waqiah dan selawat itu dia saling menyokong gitu, saling mendukung sehingga mempermudah gitu. Waqiah memberikan jalan, selawat itu memudahkan jalan kita. Terus tambah lagi sedekah nih. Nah kalau kita sedekah itu ibaratnya tadi nembeng sama orang yang naik motor, terus kita kasih, kak ini aku mau sedekah nih kak, ada air telaga enak banget, seger banget, silakan kakak minum. Terus diambil sama orang yang goncengin kita, diminum dia. Tiba-tiba udah nyampe di pohon apel, kita ketemu sama seorang kakek tua. Terus dia bilang, nak ini kakek udah kayaknya nggak butuh motor lagi nih, kakek mau ganti mobil, kamu mau nggak nak sama motor saya? Pasti kita senang banget gitu kan, yang tadinya masih jalan kaki dari telaga ke pohon apel, terus ini mau pulang nggak tahu mau naik apa, kita dikasih motor gitu, karena kita udah bersedekah tadi sama orang yang ngeboncengin kita, sama orang yang kita tebengin tadi. Nah jadi luar biasa sekali kan, itu contoh Allah membalas dalam kehidupan di dunia ini ya. Kalau itu terjadi di akhirat nanti, oh lebih keren lagi tuh, lebih Masya Allah lagi tuh. Nah begitulah cara Allah menunjukkan kuasanya pada kita di dunia ini, untuk kita yang mau berbuat baik, beribadah, mengamalkan, mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-waqiah itu ibaratnya mengarahkan kita ke jalan mana yang harus kita tempuh untuk mencapai impian kita, hajat kita. Kemudian sholawat mempermudah jalan kita tadi tersebut, dan dengan kita sedekah langsung dapat hajat kita. Nah itulah yang biasa aku alamin setelah mengamalkan al-waqiah, sholawat maupun sedekah. Jadi teman-teman silakan buktikan sendiri, karena setiap orang itu pasti beda-beda Allah jawabnya, karena setiap orang itu beda-beda kebutuhan dan keinginannya masing-masing. Nah jadi ini bukan kita menduga-duga, menerka-nerka, tapi itulah berdasarkan pengalaman yang aku alami ya teman-teman.
kita nggak tahu apa yang mau Allah kasih, kapan Allah kasih, kemana kita akan diarahkan, itu semua rahasia Allah. Tapi setiap kita mengamalkan sedekah, sholawat maupun waqiah itu, kita ini udah yakin nih, pasti Allah akan mengarahkan ke suatu tempat yang baik, pasti Allah akan membalas sesuatu yang baik dari kebaikan yang kita tanamkan tadi. Yang baik tentu akan menuai kebaikan, yang buruk tentu akan menuai keburukan. Nah, begitulah lebih kurang pengalaman aku secara singkatnya dalam mengamalkan surah Al-Waqiah, sholawat maupun sedekah. Nah, sekarang silakan teman-teman buktikan di mana pengalaman teman-teman sekalian setelah mengamalkan sholawat, waqiah maupun sedekah. Apakah sama? Karena setiap orang itu mempunyai kebutuhan yang berbeda serta keinginan yang berbeda. Tapi intinya apapun kebaikan yang kita tanamkan, insya Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Demikian dulu video singkat kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata ataupun pemisalan yang kurang tepat atau kurang sempurna, karena itu memang murni dari kesalahan saya. Adapun yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Thanks for watching. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.